Pertempuran Agincourt adalah salah satu momen paling terkenal dalam sejarah militer Eropa yang terjadi pada tanggal 25 Oktober 1415 selama perang 100 tahun antara Inggris dan Prancis. Pada saat itu, di medan yang becek dan berlumpur di dekat desa Agincourt, pasukan Inggris yang jumlahnya lebih sedikit berhasil menang telak dari pasukan Prancis yang jumlah pasukannya lebih besar. Kemenangan ini tidak hanya mengubah jalannya perang, tapi juga memberikan dampak politik dan militer di Eropa. Kemenangan ini tidak lepas dari campur tangan Raja Inggris sendiri yang membuat strategi cerdas dan memberikan pasukannya senjata khusus. Namun, pertempuran ini tidak hanya mengandalkan strategi perang yang brilian, tapi juga memerlukan semangat juang prajurit yang benar-benar tinggi, mengingat jumlah kekuatan pasukan Inggris yang kalah besar. Di sisi lain, bagi Prancis, kejadian ini adalah tragedi yang cukup memalukan dan mengakibatkan kerugian yang besar. Ditambah banyak para bangsawan dan kesatrianya yang tewas atau ditawan, sehingga politik dan militer negara itu menjadi tidak stabil. Dan berikut ini adalah kisah pertempuran Agincourt selengkapnya. Perang 100 tahun antara Inggris dan Prancis sudah dimulai oleh Edward III di abad ke-14 karena ia merasa lebih berhak atas tahta Prancis di masa itu. Karena itu, pecahlah perang antara Inggris dan Prancis. Saat awal perang, Inggris berhasil memenangkan beberapa pertempuran. Bahkan pada pertempuran Poitiers, putra Edward III, yaitu Edward si Pangeran Hitam, berhasil menangkap Raja John II dari Prancis, yang kemudian berujung pada perjanjian Bretigny pada tahun 1360 yang membuat Edward III melepaskan klaimnya atas tahta Prancis. Tapi ia juga diakui kekuasaannya atas 25% wilayah Prancis. Setelah perjanjian itu, berlangsunglah masa damai sampai akhirnya Charles V dari Prancis memulai kembali peperangan dengan merebut kembali tanah Prancis yang sudah dikuasai oleh Inggris. Strategi Charles saat itu adalah sebisa mungkin menghindari pertempuran besar, dan strategi itu berhasil. Hingga kekuasaan Inggris di tanah Prancis hanya tersisa daerah Calais dan sebagian kecil Gascony. Selama Inggris diperintah oleh raja berikutnya, Richard II, Inggris dan Prancis lebih sering mengalami perdamaian. Tapi ketika Henry V naik tahta pada tahun 1413, perang kembali berkecamuk. Karena perompak Prancis semakin merajalela di Selat Inggris dan adanya kesempatan untuk menginvasi Prancis yang sedang melemah, para baron dan parlemen Inggris sangat antusias untuk merencanakan pergerakan. Ditambah lagi saat itu Henry V mendapatkan bantuan dana dari gereja. Saat itu, pemerintahan Prancis sedang kacau karena raja mereka, Charles VI, menjadi gila, sehingga para bangsawan Prancis mengalami perpecahan. Dengan ini, Henry merasa inilah saat yang tepat untuk mengajukan klaim atas tahta Prancis, seperti yang dilakukan Edward III dulu. Henry serius dengan niatnya itu, kemudian ia bergerak ke daerah Normandia dengan sekitar 10.000 pasukan. Henry memimpin langsung pasukannya dan juga dibantu oleh dua saudaranya. Setelah 5 minggu pengepungan yang melelahkan, akhirnya Inggris bisa menguasai pelabuhan Harfleur. Setelah itu, karena musim dingin hampir tiba dan jumlah pasukan Inggris berkurang menjadi 6-7 ribu prajurit, akibat pertempuran panjang yang melebihi perkiraan serta banyak yang mengalami disentri, Henry memutuskan mundur ke Calais untuk sementara. Pada tanggal 8 Oktober 1415, Henry mulai meninggalkan Harfleur, melewati pesisir, kemudian ke daerah pedalaman untuk menyeberangi Sungai Somme. Penyeberangan itu menjadi sulit karena pasukan Prancis sudah menghancurkan jembatan-jembatan, lalu jembatan yang tidak hancur sudah dijaga dengan ketat. Bahkan mereka juga membumi hanguskan pedesaan agar tidak dimanfaatkan oleh Inggris. 11 hari kemudian, barulah Henry dan pasukannya menemukan titik sungai yang dangkal di dekat daerah Foynes. Dalam perjalanan kembali ke pantai utara, Henry dan pasukannya dikejutkan oleh pasukan Prancis yang besar sedang berada di depan jalur mereka, yaitu di dekat daerah Agincourt. Pada malam hari di tanggal 24 Oktober, pasukan Inggris dan Prancis berada di tempat terbuka, dan kebetulan saat itu sedang hujan lebat.
Karena pasukan Inggris tidak punya tempat yang cukup untuk berteduh, banyak prajurit yang sakit, sehingga jumlah pasukan Inggris yang siap tempur berkurang menjadi sekitar 5.900-an prajurit, yang mana jumlah itu diperkirakan hanyalah sepertiga dari jumlah pasukan Prancis yang akan mereka hadapi. Pada keesokan harinya, Henry V menyusun pasukannya yang terdiri dari 900 prajurit bersenjata atau kesatria dan 5.000 pasukan andalannya, yaitu para pemanah yang disebut longbowmen. Para longbowmen disenjatai dengan busur yang disebut longbow atau busur panjang yang pertama kali muncul pada awal abad ke-12. Sebenarnya busur ini tidak ada bedanya dengan busur biasa, selain hanya lebih panjang, yaitu sekitar 1,5 sampai 1,8 meter, dan anak panahnya yang mampu menembus baju besi mempunyai panjang 83 cm. Biasanya, longbowmen yang sudah ahli bisa menembakkan panah sebanyak 15 anak panah per menit atau 1 anak panah setiap 4 detik. Di sisi lain, pasukan Prancis tersusun dalam 3 barisan dan masing-masing berjumlah 6.000 prajurit. Kondisi medan perang pada waktu itu sangat berlumpur akibat dari hujan yang mengguyur semalaman. Lumpur yang dalam ini sangat menguntungkan Inggris, karena jika kesatria Prancis yang bersenjata lengkap jatuh, maka mereka akan kesulitan untuk berdiri, sehingga mengurangi keefektifan pergerakannya. Dikabarkan lumpur itu cukup dalam, bahkan sampai ada prajurit yang mati lemas karena berusaha keluar dari lumpur. Medan berlumpur juga meningkatkan keefektifan pemanah dalam pertempuran jarak dekat, karena ia tidak membawa senjata yang terlalu berat. Selama 3 jam setelah matahari terbit, pertempuran belum dimulai, karena di pihak Prancis sedang menunggu pasukan tambahan. Kemudian Henry yang tahu kalau tidak ada pergerakan dari Prancis, ia menggerakkan pasukannya. Ketika sudah berada dalam jarak sekitar 400 meter dari pasukan Prancis, para pemanah Inggris menggali semacam parit, kemudian membuka serangan dengan rentetan anak panah. Pasukan Prancis menjadi tidak teratur, dan pasukan sayapnya segera menyerang para pemanah Inggris. Tapi mereka terhambat karena kaki mereka tenggelam ke dalam lumpur di setiap langkahnya. Ditambah lagi beban mereka yang berat akibat memakai baju besi. Dalam posisi masih berkubang di lumpur, mereka menjadi sasaran empuk bagi pemanah Inggris. Begitu para prajurit Prancis sudah sampai di garis pertahanan Inggris, mereka juga mengalami kesulitan karena tempat yang sempit, sehingga membuat mereka saling berdesakan untuk menyerang. Di titik ini, pertahanan Inggris berada dalam situasi yang genting dan hampir dipukul mundur. Tapi untungnya, para pemanah ikut bertempur dengan senjata seadanya, dan melalui celah-celah pasukan Prancis yang tidak teratur, mereka mulai membantai musuh. Kemudian barisan kedua Prancis ikut menyerang, tapi tertahan oleh lumpur, sehingga mereka juga berhasil dibantai. Barisan ketiga Prancis juga bertempur, tapi para pemimpinnya tewas dalam pertempuran, sementara anak buahnya melarikan diri. Hal ini menunjukkan moral bertempur para prajurit Inggris lebih tinggi dari pasukan Prancis, serta mereka juga didukung oleh cuaca dan medan yang sangat menguntungkan mereka. Salah satu kisah heroik dari pertempuran ini adalah ketika Duke of Gloucester, adik bungsu Henry V, terluka di bagian perut. Menurut cerita, Henry setelah mendengar kalau adiknya terluka, ia dan pengawalnya segera menerobos pasukan musuh dan bertarung di samping adiknya sampai adiknya itu bisa diseret ke tempat yang aman. Setelah pertempuran, Inggris yang khawatir jika barisan belakangnya akan diserang dan tawanan akan memberontak, Henry memerintahkan untuk membantai para tawanan. Tapi para bangsawan dan perwira menolak karena mereka tidak ingin pendapatan dari tebusan tawanan hilang. Karena Henry sangat serius dengan keputusannya, akhirnya para pemanah yang diberi tanggung jawab untuk eksekusi. Di pagi hari, Henry kembali ke medan perang dan memerintahkan pencarian dan pembunuhan untuk prajurit Prancis yang masih tersisa. Hasilnya, mereka berhasil menangkap semua bangsawan yang ikut dalam pertempuran ini. Kemungkinan Inggris kehilangan sekitar 450 prajurit, sedangkan ribuan prajurit Prancis tewas, termasuk 5 bangsawan dan 90 baron.